Ya, selamat pagi bagi netizen yang menonton video saya ini. Di sini saya akan membuat video sebenarnya untuk diri saya sendiri, yaitu ingin belajar eh, tentang hal-hal yang menarik bagi pertumbuhan diri saya. Di video ini eh, saya akan membawakan video resume poin-poin yang penting dari video-video dari Timothy Ronald pada eh, saat ini. Jadi kalau kalian hanya ingin eh, nonton-nonton YouTube, silakan skip video saya ini karena ini ditujukan untuk diri saya sendiri. Saya ingin belajar dan cara saya belajar ada dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Bagi teman-teman yang satu pemikiran atau satu perjalanan, nah, kalian bisa juga sama-sama belajar dengan saya. Tentunya saya bukan lebih ahli, tapi saya ingin sharing ya. Ingin sharing, kita sama-sama belajar, kita bisa diskusi dan lain-lain. Em, Kali ini saya akan mensummary, mensummary video Timothy Ronald yang berjudul 5 Prinsip yang Bikin Kamu Kaya Seumur Hidup. Untuk Seperti ini. diri lu sendiri. Dan ini gue udah alamin di level gue. Kalian akan paham ketika lu sudah punya kekayaan yang sebenarnya, bahwa uang itu hanyalah alat bukan tujuan akhir. Ya, jadi Timothy Ronald benar banget bahwasanya kalau kita memiliki pemikiran bahwa eh, uang itu bukan tujuan akhir, bukan untuk berlomba untuk banyak-banyakkan uang, tapi uang itu adalah untuk alat untuk kita menciptakan suatu kebaikan atau kebermanfaatan bagi banyak orang. Itu kekayaan yang sejati yang disampaikan oleh Timothy Ronald. Saya cukup tertarik belajar dengan Timothy Ronald ini karena ada hal-hal yang satu kesamaan, ada hal-hal yang sama di antara kita. Terutama dia concern tentang bidang edukasi, kemudian dia juga suka berbagi, dia setiap minggunya membagi beras sampai per tonton ya. Dan itu membuat saya terinspirasi. Oke, pada eh, video kali ini, hal-hal yang poin-poin yang akan kita dapatkan adalah ini saya bentar. Oke. Dalam kita mencari kekayaan sejati, hal yang paling penting adalah pola pikir atau mindset. Mindset adalah hal yang paling penting. Kekayaan itu dimulai dari sudut pandang atau pola pikir atau mindset kita. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati dan rasa syukur, bukan sekedar jumlah di rekening bank. Ya, ini benar sekali. Eh, Guru saya atau banyak-banyak guru itu mengajarkan bahwasanya ketenangan hati dan rasa syukur itu lebih berharga dibanding dengan rekening uang di bank. Hati yang tenang dan hati yang bersyukur akan menarik suatu energi kelimpahan. Jadi yang datang ke kita, yang tertarik ke kita adalah keberlimpahan. Kemudian hati yang damai itu lebih berharga. Nah, maka dari itu lepaskan emosi negatif seperti iri, kesombongan, dan ego. Nah, saya sudah mengalami fase ini dan sekarang saya berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik dan
memberantas emosi negatif ini? Tentunya dengan eh, kesadaran yang tinggi. Emosi negatif ini bisa menghambat kita untuk menarik keberlimpahan, juga menghambat kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Ya, ini sudah saya alami. Pengalaman pribadi menunjukkan bahwa bagaimana emosi negatif menghalangi apresiasi terhadap kekayaan. Prioritas kan ketenangan batin. Benar. Dan di ajaran agama sendiri, kalau kita ingin ditambah nikmatnya, rezekinya, maka kita harus pandai bersyukur. Kemudian, poin yang kedua adalah kelola keuangan dengan bijak. Hiduplah di bawah kemampuan kita. Gaya hidup bukan pendapatan yang menentukan kekayaan. Hindari jebakan meningkatkan pengeluaran seiring dengan pendapatan yang meningkat. Jadi, ini juga pernah saya alami. Tapi saya belajar, saya berusaha untuk mengikuti yang diajarkan ini ya. Hidup di bawah kemampuan. Kemudian bedakan kebutuhan dan keinginan. Ya, ini uh, sangat mudah sebenarnya, tetapi prakteknya uh, ya perlu diasah. Tumbuhkan kebiasaan hidup sederhana bahkan saat mampu membeli kemewahan. Ini krusial untuk akumulasi kekayaan. Ya. Orang kaya sejati menggunakan uangnya untuk melayani, bukan untuk pamer. Ini adalah kunci kebebasan finansial jangka panjang. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Jika uang tidak bekerja untuk Anda akan selalu bekerja untuk uang. Investasikan untuk menghasilkan pendapatan pasif. Uang adalah tentara yang bekerja saat Anda tidur. Investasi pada aset yang bertumbuh, bukan barang depresiasi. Pikirkan jangka panjang dan bersabar dalam berinvestasi. Contohnya, investasi di pasar saham, properti, atau bisnis yang menghasilkan royalti. Jauh lebih menguntungkan daripada membeli sepatu mahal yang nilainya terus menurun. Kesabaran dan visi jangka panjang adalah fondasi utama investasi yang berhasil. Oke. Kendalikan diri dan hindari jebakan emosi. Kuasai diri sendiri, kemudian hindari FOMO dan ego. Disiplin adalah otot. Kuasai diri sendiri. Pengendalian diri esensial untuk membangun dan mempertahankan kekayaan. Jangan biarkan emosi merusak keputusan investasi Anda. Ya, di dalam menguasai diri sendiri ini yang memang tidak mudah. Kadang kita itu dikendalikan oleh eh, keputusan irasional ya, keputusan emosional. Yaitu bawah sadar kita juga berpengaruh eh, sangat besar, 80% lebih dalam tindakan dan keputusan yang kita ambil. Untuk itu kita perlu untuk mengenali diri kita, mengenali sistem keyakinan kita, program-program pikiran kita. Perlu kita kenali. Kalau misalkan itu sejalan dengan apa yang kita inginkan, it's okay. Lanjutkan. Apabila tidak sejalan, kemudian netralkan dan ganti yang dengan yang baru, dengan yang baru yang sejalan. Kemudian hindari FOMO. FOMO takut ketinggalan. Emosi dan ego adalah musuh investasi. Keputusan impulsif sering berujung pada kerugian. Ya, ini benar sekali sih. Untuk itu kita harus belajar untuk tenang. Nah, kita damaikan diri kita, batin kita, supaya kita jernih, pikiran kita jernih untuk mengambil keputusan. Kemudian disiplin adalah otot. Perlu dilatih setiap hari. Terima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Kekayaan sebagai berkah. Manfaatkan kekayaan untuk kebaikan. Kekayaan harus digunakan untuk membantu orang lain.
Jika tidak, ia bisa menjadi beban. Uang adalah alat, bukan tujuan. Uang hanyalah alat dan kepercayaan, bukan hak kita. Gunakan untuk tujuan yang lebih besar, yang lebih baik, bermanfaat untuk banyak orang. Kebiasaan memberi sejak kecil, sejak muda, itu membentuk perspektif bahwa kekayaan adalah tentang dampak positif bagi masyarakat. Oke, saya belajar banyak tentang itu. Wawasan untuk pengusaha. Bagi para pengusaha, bisnis bukan hanya tentang keuntungan pribadi. Ini adalah alat atau platform untuk menciptakan lapangan kerja dan melayani banyak orang. Fokus pada memberikan nilai yang nyata akan menghasilkan kekayaan lebih bermakna dan berkelanjutan. Hmm. Ciptakan bisnis yang memberdayakan, bukan hanya menguntungkan. Oke. Ringkasan dari video ini adalah ada 5 poin, yaitu pertama yang harus kita lakukan untuk kaya lebih lama dan kaya sejati adalah mengubah sudut pandang kita, mengubah mindset kita tentang apa itu kekayaan, tentang uang, kemudian mengelola gaya hidup kita, kemudian investasi uang kita, biarkan uang kita bekerja untuk kita, bukan kita yang terus-terusan bekerja untuk uang, kemudian mengendalikan diri, kemudian berkah bagi sesama. Ini adalah prinsip-prinsip untuk membangun fondasi kekayaan sejati dan abadi dalam hidup. Baik, demikianlah video ini. Sekali lagi, video ini ditujukan untuk diri saya sendiri. Saya ingin belajar, dan dengan cara mengajarkan kepada orang lain adalah cara saya belajar yang efektif. Sampai jumpa di video berikutnya.